Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan lagi perkuliahan kita terkait dengan statistika. Untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu terkait dengan statistika deskriptif yang pertama. Kalau pekan kemarin atau di video sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan dasar-dasar statistika. Kemudian kita juga belajar terkait dengan notasi atau operasi dalam matematika yang sering digunakan dalam statistika ya. Nah, di sini kita akan membahas bagian yang pertama dari ilmu statistik atau ilmu dari statistika, yaitu untuk mendeskripsikan dari suatu data gitu. Nah, baik, terkait dengan ini statistika deskriptif ya, kita akan sampaikan dulu atau kita review. Jadi statistika deskriptif itu adalah serangkaian teknik yang meliputi pengumpulan data, penyajian, dan peringkasan data. Jadi istilahnya pengumpulan, penyajian, dan peringkasan data itu tujuannya adalah agar kita atau agar orang yang melihat data itu mempunyai gambaran umum ya. Nah, terkait dengan peringkasan data ya, dapat dilakukan secara tabular atau penyajian tabel, secara grafikal yaitu penyajian grafik, kemudian secara numerik yaitu penyajian angka. Nah, terkait dengan pengumpulan, penyajian, dan peringkasan data, maka kita harus mengenal istilah populasi dan sampel. Kalau populasi itu adalah himpunan seluruh objek yang ingin diketahui besaran karakteristiknya. Jadi himpunan seluruh objek yang akan kita ringkas ya, yang akan kita sampaikan datanya seperti apa. Karena populasi sangat besar, maka kita butuh untuk metode penyajian yang lebih sederhana itu. Kemudian sampel apa itu sampel? Itu bagian dari populasi yang tentunya karakteristik atau ciri-cirinya itu sama dengan populasi. Nah, biasanya dalam penelitian itu terkadang itu populasi sangat besar, maka kita menggunakan sampel itu. Nah, di sini ini contoh tabel ya. Rincian nilai skala pretest statistika kelas 3A tahun 2018. Nah, di sini nilai pretestnya ada 21, 17, 35 dan seterusnya. Ini ibaratnya adalah data mentah gitu. Kalau datanya cuma sedikit atau sampelnya cuma sedikit, mungkin pakai tabel itu masih bisa istilahnya masih bisa kita pahami. Tetapi kalau jumlahnya sangat besar ya, misalkan jumlahnya sampai 10.000 siswa, nah itu kan sangat kesulitan. Maka metode tabel yang seperti ini nanti jadi kurang efektif itu. Jadi yang penyajian pertama bentuk tabel yang disajikan di sini di atas ya, maksudnya dikatakan sebagai data mentah, raw data gitu. Nah, terkadang itu ada teknik tertentu untuk memudahkan dalam pemahaman ya, memahami gambaran umum. Terkadang itu data disajikan secara berurutan dari terkecil sampai dengan terbesar itu umumnya. Kemudian ini juga ya, tabel nilai yang tadi kita urutkan dari terkecil kemudian sampai terbesar gitu. Kalau yang tadi data mentah ya, otomatis kan agak kesulitan kita untuk bisa istilahnya mengetahuinya ya. Seperti ini kan belum diurutkan, jadi kesulitan mendapatkan gambaran umum dari data. Tapi kalau dengan diurutkan, maka kita lebih mudah daripada tabel yang pertama itu.
Baik teman-teman, kita lanjutnya lagi terkait dengan statistika deskriptif. Kali ini kita masuk pada distribusi frekuensi. Jadi apa itu distribusi frekuensi? Jadi distribusi frekuensi ini adalah penyebaran data berdasarkan frekuensinya. Ya, mungkin ada data nilai 16 ini sebanyak 3 siswa, nilai 31 nilainya sebanyak 4 siswa dan seterusnya. Jadi penyebaran data itu berdasarkan frekuensinya. Nah, distribusi frekuensi ini dapat dikumulasikan atau dijumlahkan ya dalam bentuk kumulasi frekuensi. Nah, kemudian nanti kita juga kenal istilahnya kum bawah, kum atas. Kalau kum bawah, data itu dijumlahkan dari bawah atau dari data yang terkecil, kalau yang kum atas dari atas itu. Dan nanti kita akan kasih contohnya. Kemudian distribusi frekuensi ini juga dapat dikelompokkan ke dalam kelompok data. Dan setiap kelompok data itu nanti memiliki frekuensi kelompok data. Nah, kemudian kita sampaikan lagi distribusi frekuensi ya, termasuk frekuensi kelompok tadi dapat digambarkan ke dalam diagram sehingga dapat disajikan dalam bentuk visual. Ini contoh tadi ya terkait dengan distribusi frekuensi. Jadi data kemudian frekuensinya. Jadi pertama kita dua kolom ini ya data. Ada nilai 40, 50 sampai dengan 90. Nah, frekuensi jumlahnya. Jadi sebanyak 64 mahasiswa ya. Dari Jurdik IPA misalkan frekuensi berat badannya ya. Di sini 40 data 40 kilo ini ada 3 mahasiswa, 50 ada 5 mahasiswa dan seterusnya. Kemudian di sini ada kum bawah, kum atas. Kalau kum bawah berarti yang jumlahnya 3 ya. 3 itu ada 3 mahasiswa, jumlahnya 50 ke bawah ada 8 berarti 3 di sini ada 5 ditambah 3 ada 8. Di bawah 60 maka di sini ada 10, di bawahnya lagi ada tambah 8 ya. Ketemunya 18 atau mungkin di sini ya 10 tambah 5 tambah 3 yang di bawah 70. Nah, di bawah sama dengan 70 ya, 70 atau di bawahnya ada 5. Ini 15 tambah 10 tambah 5 tambah 3 ketemunya sekian. Sama dengan 90 atau di bawahnya ada 50. Jadi ini ditambah dan seterusnya ya. Tambah seterusnya. Ini jumlahnya 50. Jadi ini mohon maaf teman-teman, ini judulnya harusnya 50 mahasiswa bukan 64 ya. Nanti silakan diperbaiki ya. Jadi kalau kum bawah dijumlahkan dari bawah, dari data terkecil. Kalau kum atas dijumlahkan dari data terbesar gitu. Jadi istilahnya 90 ke atas ya, atau minimal 90 ada 6 ya. Di sini kemudian 80 atau di atas 80 berarti 6 tambah 11 ada 17. Kemudian di atas atau sama dengan 70 ada ini 6 tambah 11 tambah 15 temu 32 dan seterusnya. Dan nanti nilai akhir kum baik kum atas, kum bawah itu nilainya adalah 50. Nah, di sini ada definisi apa itu kumulasi bawah, apa itu kumulasi atas. Kalau yang bawah itu adalah kumulasi frekuensi yang dihitung mulai dari data terkecil ya, secara bertahap ke data yang terbesar. Kalau yang atas kumulasi frekuensi yang dihitung mulai dari data terbesar secara bertahap ke data yang terkecil. Nah, ini tadi. Nah, dari data tadi misalnya data X, data frekuensi kum bawah, kum atas. Ini data bisa kita sajikan dalam bentuk grafik ya. Kalau dalam Excel teman-teman bisa digunakan. Jadi setelah kita memasukkan data X, data F ya seperti ini, kita blok ya. Kita blok ini kedua kolom ini. Kemudian kita pilih menu insert, pilih icon recommended chart atau bentuk lain. Nanti muncul seperti ini. Kita bisa memilih, misalkan kita pilih ini, klik ini ya, maka muncul hasilnya
gambar seperti ini. Kemudian ketika sudah di OK, nanti hasil outputnya seperti ini. Nah, bentuk yang lain ya terkait dengan distribusi frekuensi, kita juga bisa menggambarkan grafik ya hubungan data ya dengan bawah. Jadi yang kita blok adalah sini kolom data, kemudian data kolom bawah dengan prosedur sama. Jadi di blok, kemudian menu insert, kemudian recommended bentuk recommended insert ya. Pilih yang bentuknya grafik seperti ini ya. Nah, ini juga bisa sama ya. Grafik polygon frekuensi. Kalau polygon itu bentuknya adalah ya bentuk seperti ini, polygon. Setiap data dilukiskan sebagai titik di dalam grafik. Nah, titik-titiknya dihubungkan, jadi data 40 berapa mahasiswa, data 50 berapa, nanti dihubung-hubungkan ketemunya polygon frekuensi. Kemudian grafik histogram seperti tadi ya, kotak-kotak ya. Jadi frekuensi setiap data dilukis sebagai suatu luas di dalam grafik. Frekuensi ini nanti dipilih melalui penjumlahan luas di dalam grafiknya. Jadi 40 luasnya berapa, 50 berapa, nanti ya nya nanti tinggal dijumlahkan ya. Itu namanya grafik histogram. Jadi hubungan data dengan frekuensi berapa ya, ini 40 ada 3 ya, 50 ada 5 ya di sini. Jadi tinggal kalau nya berapa maka tinggal dihitung luasnya ini, luasan ini berapa gitu. Ini bentuknya lingkaran ya. Nanti kalau dibentuk lingkaran nanti muncul seperti ini. Nah, ini bentuknya lingkaran atau biasanya bentuk lingkaran itu digunakan untuk prosentase berapa persen dari data keseluruhan umumnya. Ini yang tadi grafik Ojaif ya. Ini biasanya ya, data dengan Nah, 40 apa ini bentuknya seperti ini tadi Ojaif. Tadi grafik polygon untuk frekuensi bawah dan frekuensi atas. Jadi kalau ini nya bawah ya, nanti atasnya dari atas bentuknya berkebalikan. Nah, ini yang atas ya. Mohon maaf ya Kak, baterainya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini adalah Ojaif, grafik Ojaif, atas. Jadi yang kita blok data dengan atas pakai Excel juga akan menghasilkan ini sangat membantu teman-teman. Misalkan teman-teman membuat grafik, ini kok pakai manual juga boleh, tapi butuh waktu, keterampilan. Tapi kalau pakai Excel itu lebih mudah membantu, lebih cepat selesai gitu. Ini kita bisa menampilkan lebih dari satu grafik ya dalam satu garis ya dalam satu grafik. Nah, berikutnya ini terkait dengan pengelompokan data. Jadi data misalkan di sini biasanya data sangat banyak ya, dalam hal banyak data. Ini ada kalanya data itu dikelompokkan. Ada data kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Sehingga dari kumpulan data mentak nanti akan terbentuk beberapa kelompok. Nah, biasanya itu kelompoknya jangan terlalu banyak ya. Biasanya itu ada ilmunya cara pengelompokan data. Itu biasanya ada sekitar 7 kelompok maksimal ya. Itu biar lebih mudah gitu. Kalau kelompok terlalu besar juga kurang enak dipahami ya, tapi kalau kelompoknya sedang itu sangat mudah. Kelompok terlalu sedikit juga tidak mudah dipahami itu. Baik, nanti terkait dengan bagaimana pengelompokan nanti kita sambung di video berikutnya ya. Terima kasih.